adik-adik. Wah, bersyukur sekali ya hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulaikan cerita kita pada hari ini, Lause mau ajak kita sama-sama berdoa dulu. Coba sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan yang kiranya mau menolong setiap kami agar kami sungguh-sungguh boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Lause mau nanya nih ke adik-adik semua. Adik-adik tahu tidak hewan yang namanya bunglon? Tahu nggak hewan yang namanya bunglon? Nah, bunglon itu dia bisa berubah warna adik-adik. Kalau misalkan dia di daun kan warnanya apa daun? Hijau. Nah, misalnya dia ada di daun, dia bisa merubah warna kulitnya jadi hijau. Kalau misalkan dia di pohon di batang pohon yang coklat, dia bisa berubah warnanya jadi coklat. Misalnya dia ini baju Lause kuning, dia juga bisa ikutin baju Lause jadi warna kuning. Di adik-adik bajunya pakai warna apa sekarang? Nah, dia juga bisa ikutin tuh warnanya. Hewan ini tuh berubah warna buat apa sih Lause ya? Nah, hewan ini tuh, bunglon ini tuh bisa berubah warna untuk menyamar adik-adik, untuk menyamar. Menyamar buat apa? Supaya dia terhindar dari musuhnya. Adik-adik tahu nggak sih? Bukan cuma bunglon yang bisa menyamar, tapi manusia tuh juga bisa menyamar. Nah, menyamarnya gimana gitu ya Lause ya? Nah, saat ini Lause mau ajak kita sama-sama baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 3 sampai 4. Coba buka Alkitabnya Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 3 sampai 4. Lause bacain ya. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Wah, adik-adik, kalau adik-adik baca judul bacaan kita hari ini bercerita tentang dua orang tokoh, namanya Ananias dan Safira. Namanya Ananias dan Safira. Mereka nih sepasang suami istri adik-adik. Jadi pada waktu itu yang Lause bilang tadi tuh, kalau misalkan bunglon tuh bisa menyamar untuk melindungi diri, tapi si Ananias dan Safira ini menyamar supaya mereka dilihat baik oleh orang lain. Bukan menyamar bisa berubah warna ya adik-adik ya, menyamar dengan cara mereka waktu itu menjual tanah mereka. Menjual tanah mereka, terus katanya persembahan itu tuh mau diserahkan kepada Tuhan melalui para rasul. Tapi adik-adik, mereka ternyata setelah mereka menjual hasil tanah itu, kan kalau kita jual sesuatu kita dapat apa? Dapat uang dari hasil jualan kita. Nah, uang hasil jualan tanah itu mereka bagi dua. Yang lain mereka bagi buat mereka dipisah, yang lain mereka bawa kepada para rasul adik-adik. Nah, kemudian waktu ditanya sama para rasul gitu ya, pertama ditanya ke suaminya yang namanya tadi siapa? Ananias. Pertama ditanya kepada Ananias, "Ananias, apakah kamu memberikan semuanya untuk Tuhan?" Si Ananias jawab begitu ya, "Iya, saya memberikan semuanya untuk Tuhan." Padahal tadi dia dibagi dua, satu buat dia, satu buat Tuhan. Dia berbohong adik-adik, dia tidak berkata jujur. Kemudian waktu dia berbohong ya, si rasul yang bernama Petrus itu bilang, "Kenapa hatimu dikuasai iblis?" begitu ya. Kemudian ketika dia berbohong, dia langsung mati adik-adik, langsung mati. Nah, datanglah istrinya yang namanya Safira. Safira datang, terus dia bingung kan apa yang terjadi begitu. Nah, si Rasul Petrus ini nanya ke Safira juga,
Safira, apakah kamu memberikan semuanya untuk Tuhan dan diserahkan kepada rasul-rasul begitu ya? Safira juga berbohong. Safira bilang, iya, kami menyerahkan semua hasil jualan tanah itu. Wah, adik-adik, padahal mereka tidak menyerahkan semua, mereka membagi dua hasilnya. Safira juga ikut berbohong adik-adik. Pada waktu itu Safira juga mati adik-adik. Dia juga jatuh mati. Adik-adik, kenapa demikian? Karena disebutkan dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bukan? Mereka bukan hanya mendustai manusia, tapi juga mendustai Tuhan. Mereka mendustai Tuhan adik-adik. Bukan hanya mendustai gitu ya. Kenapa mereka bisa mendustai? Karena mereka tidak menghormati Tuhan adik-adik. Coba misalkan adik-adik, kalau misalkan kita menghormati Tuhan, kita tidak mungkin bukan mendustai Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik, kita tidak boleh jadi seperti Ananias dan Safira supaya dilihat baik sama orang-orang. Wah, memberikan persembahan buat Tuhan, wah baik sekali. Tapi pada kenyataannya berbohong. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh apa yang kita katakan, apa yang ada di pikiran kita, hati kita, perbuatan kita sama semuanya untuk Tuhan, bukan untuk keuntungan kita sendiri. Itu baru kita menghormati Tuhan namanya. Nah, gimana sih Lausa caranya menghormati Tuhan begitu ya? Sebagai anak-anak kita nggak perlu tuh kita jual apa terus kasih ke Tuhan. Nggak selalu seperti itu adik-adik caranya. Caranya misalnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan sekarang. Adik-adik duduk tenang, fokus gitu dengerin Lausa cerita, dengerin firman Tuhan. Itu adik-adik juga sudah menghormati Tuhan. Misalnya adik-adik coba kalau adik-adik punya papa mama lagi ngomong, adik-adik juga dengerin bukan? Karena adik-adik menghormati papa mama. Apalagi kalau Tuhan yang ngomong, pasti adik-adik harus lebih mendengarkan lagi kalau Tuhan yang ngomong. Nah, dengan cara itu kita menghormati Tuhan. Kalau misalkan adik-adik nyontek, nggak jujur di sekolah, apakah itu juga menghormati Tuhan? Itu adik-adik tidak menghormati Tuhan. Mungkin nilai adik-adik bisa bagus, tapi adik-adik bohong, adik-adik menyamar bukan? Kayak Ananias dan Safira. Nah, perbuatan-perbuatan dosa seperti itu adalah perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Artinya adik-adik tidak menghormati Tuhan. Tuhan Yesus loh udah mati untuk adik-adik, udah mati menebus dosa adik-adik. Kalau misalkan Tuhan Yesus nggak mati, nggak menebus dosa adik-adik, kita nggak bisa sekarang nih beribadah dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang karena kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita, sudah sepantasnya kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Yuk, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mau menghormati Tuhan dalam apapun yang kita lakukan di kehidupan kita. Yuk, langsung mau aja kita sama-sama satu dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami jadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan, yang boleh dapat menghormati Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.